وعين الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri daripada pembacaan burdah, yang mana inti dari pembacaan burdah, pembacaan Maulid Sibtul Durar atau Maulid Adaibai bisa, itu intinya semua kita membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka sesuatu tersebut akan mulia. Ya, kita mengetahui apapun yang kita nisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Baik itu akhlak, baik itu lainnya akhlak misal. Ya, kalau kita bertanya akhlak yang paling afdal adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca sejarah riwayat hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menghadiri acara yang begitu luar biasa. Karena walaupun kita berbicara yang undang kita di sini, Masya Allah Ustadz Ami di medsosnya aktifnya luar biasa, ya. Padahal hakikatnya yang mengundang bukan beliau, ya. Yang mengundang kita di sini Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekosong waktu kita, baik kita memiliki harta atau waktu kita kosong, gak mungkin kita menghadiri pembacaan sejarah riwayat hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini kita termasuk orang-orang pilihan. Padahal kalau kita lihat di malam yang sama banyak orang-orang yang gak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiri majelis seperti ini, tapi jangan kita merasa lebih afdal dari mereka. Mungkin kita husnuzon, mungkin mereka ada kesibukan dan lain sebagainya, tapi kita wajib bersyukur kita bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan bacaan burdah, bacaan nama-nama yang disebutkan di dalamnya nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin kita di tempat yang penuh barakah ini, tidaklah kita keluar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita semua. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ingin mengutip satu hadis. Ya. Ada salah satu sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mal akthar ma yudkhilullahu nasal jannah. Ya Rasulullah, amalan-amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan luar biasa. Sahabat tersebut tanya, ya Rasulullah, ada enggak amalan-amalan yang kalau kita ini istiqomah dengan amalan tersebut, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan pertanyaan dari sahabat tersebut, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita dua resep, dua amalan yang insya Allah kalau kita pegang teguh amalan tersebut, kita mendapatkan surga dari janjinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan yang pertama adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mungkin kalau jamaah lagi setiap Jumat, setiap hari Jumat insya Allah dengar khotib bahas masalah taqwallah, kita melakukan semua perintah-perintahnya Allah dan kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, bahkan pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ditanya, apa sih hakikat daripada takwa kepada Allah ini? Ya, karena takwa ini memiliki makna yang luas. Takwa itu maknanya kita takut kepada Allah, takut amalan kita tidak diterima, takut meninggalkan dalam keadaan suul khotimah, takut dimasukkan nerakanya Allah, takut selalu kita hiasi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Rasulul Mukminin, apa sih hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad ila yaumir rahim. Beliau mendefinisikan takwa kepada Allah itu ada 4. Yang pertama adalah al-khawf min al-jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Seperti yang saya jelaskan tadi, makna kalimat takwa di sini atau takut memiliki sifat yang luas. Ya, amalannya takut gak diterima, ya, kemudian takut meninggalkan suul khotimah, dan selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini terkenal dengan julukannya Habibullah, kekasih Allah. Tapi kalau kita mengaji, padahal Nabi ini apa? Julukannya kekasih Allah, tapi takutnya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh para sahabat. Ya, diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai diantaranya ada yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah anak daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah suatu saat beliau itu menaiki kuda, menunggangi kuda, hendak melakukan perjalanan ibadah umroh atau haji. Itu bahasa antara haji atau umroh. Maka memang sunnahnya, ya, sunnahnya ketika kita menaiki kuda, ya, ketika kita hendak melakukan perjalanan ke kota Mekah, kita disunahkan apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, maka kalimat labbaik apa? Ya Allah, aku turuti panggilanmu ya Allah. Tapi subhanallah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ketika mengucapkan kalimat tersebut, takut Sayyidina Ali. Sampai murid-muridnya tanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau tidak mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik seperti kakekmu mengucapkan? Maka apa jawab Sayyidina Ali? Saya benar, saya tahu, memang disunahkan, tapi saya ini takut. Ketika saya mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya turuti panggilanmu ya Allah, saya takut mendengarkan jawaban dari Allah, la labbaika wa la sa'dik, yakni engkau ini bukan tamu. Saya takut itu. Sampai dipaksa-paksa oleh muridnya, subhanallah, beliau dengan secara berat hati mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, langsung jatuh besar. Takutnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Di antaranya pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sholat. Ketika sholat, satu rumahnya terbakar. Orang-orang bingung semua, Sayyidina Ali tetap sholat. Sampai selesai salam semua keluar. Kenapa kau tidak keluar, wahai Ali? Aku disibukkan dengan panasnya api neraka daripada panasnya dunia. Ini ketakutan para orang-orang terdahulu. Dan bagaimana dengan kita? Sebenarnya yang harus takut ini kita ini Masya Allah, ya, naik motor masih ya, keluar rumah kalau mau apa istilahnya krotin dan ngudung, ini balik mati gitu mati ya. Memang ulama mengatakan kalau kita melihat pandangan pertama langsung kita noleh, ya seakan-akan bonus lah buat jenengan, harus lah. Tapi harus lirik lah. Oke, di sini apa? Di sini Nabi SAW menekankan apa? Takwa kepada Allah. Maka Sayyidina Ali tadi mengatakan apa? Al-khawf min al-jalil. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semua ini dalam Al-Qur'an, wajib sholat kita sholat, wajib puasa kita puasa, wajib mengeluarkan zakat keluarkan zakat.
jauhi khamr, minuman keras, jauhi riba, jauhi. Semua yang ada di Al-Quran kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu makna takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal amalu wal qana'atu bil qalil. Ya, kita memiliki sifat qanaah dengan sesuatu walaupun sesuatu tadi sifatnya sangat sedikit. Rizki, ya, rezeki orang itu kebanyakan orang menganggap rezeki itu patokannya uang. Rizki kita diberikan kesehatan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita syukuri. Terkadang ada orang baru mulai uang itu kalau ATM besar dong, di ATM itu saldo misal, ya saldo Anda tidak cukup, tapi kita diberikan kesehatan. Ya bangun tidur, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, itu rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Wajib kita syukuri. Maka makna qanaah di sini apa? Kita mensyukuri rezeki walaupun sedikit. Bahkan janjinya Allah apa? La in syakartum azidannakum. Ini ayat yang sangat jelas. Kalau kita bersyukur, pasti janji Allah akan ditambah. Kalau kita berkufur, maka inna adzaballahi lasyadid. Sesungguhnya adabnya Allah lebih pedih. Yang terakhir adalah wal isti'dad ila yaumil rahil. Kita mempersiapkan amalan-amalan untuk perjalanan di hari akhir. Kita diberikan kesempatan di dunia ini. Apa yang kita manfaatkan? Ya, kita memperbanyak amal. Ada pembangunan masjid kita bantu, walaupun sedikit bisa. Kalau harus bantuan itu 1 juta, 500, 100 ribu enggak. Walaupun kita punya 1000, bahkan ulama mengatakan apa? Kalau kita ada pembangunan masjid, ya, ada pembangunan masjid membutuhkan bantuan, kita membantu secukupnya. Anggap kita mengeluarkan uang 2000 bisa. 2000 kita bantu dengan niatan untuk bangun masjid. Itu kata para ulama, nanti di hari akhirat kita mendapatkan bangunan masjid secara utuh buat kita. Duduk itu gentengnya atau enggak secara utuh buat kita. Walaupun kita nyumbangin 2000, walaupun 5000. Ya, maka di sini apa? Kita manfaatkan kehidupan kita di dunia ini apa? Untuk beramal soleh, menghadiri pengajian. Ya, pahalanya luar biasa. Memang abot. Ya, menghadiri pengajian ini memang godaannya luar biasa. Ya. Masuk ketemu masih izin bucu sih. Cepat oleh izin betul. Malah di dalam ketemu bocor mungkin disirain. Melalui beberapa rintangan untuk menghadiri majelis ini. Karena fadilahnya luar biasa. Intinya apa? Intinya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, masih dalam keadaan sehat dan walafiat, kita manfaatkan untuk mencari pahala yang besar. Dengan acara apapun. Ya, pahala itu tidak harus dengan sholat. Ya, kita bantu tetangga, kita bantu sesama kita. Bahkan ada di antara amalan-amalan pendahulu kita, setiap harinya Pak ambil gula ditaruh ke rumahnya. Kenapa? Sodako sama semut. Itu termasuk sodako. Ya sodako itu bukan harus sama orang enggak. Kita misal punya istilahnya apa? Karena obat misal. Ya, kita tengah obat, kita kasih kangkung, jagung, semua kita potong-potong. Niatkan ya orang karena sodako dengan hewan ini. Itu termasuk sodako. Ya jangan kita persempit mana kalimat sodako, kita perluas. Intinya Pak, ketika kita diberikan kesempatan di dunia, manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Maka dikatakan ada pepatah Arab mengatakan, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia ini, kita hidup di dunia ini sa'ah, sekejap. Jadikanlah dalam waktu sekejap tadi apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah kunci pertama yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Taqwallah. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Ketika kita bertakwa kepada Allah dan kita memiliki akhlak yang mulia, sudah pasti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia ini bagaimana sih? Ya, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi. Kita bulan Maulid sekarang. Kita insya Allah mulai dari awal Maulid sampai sekarang insya Allah mungkin telah menghadiri lebih dari 10 majelis Maulid, benar? Ya. Tapi apa daripada yang kita dapatkan daripada majelis-majelis tersebut? Ketika mendengarkan tentang akhlaknya Nabi, kita kira-kira kita praktekkan nggak dalam kehidupan kita?
sunnahnya Nabi lah, akhlaknya Nabi. Misal di dalam Maulid Habsyi dikatakan apa? Nabi SAW tidak da'ahu miskinu ajabahu ijabatan mu'ajalah. Maknanya apa? Nabi ini kalau diundang oleh orang miskin langsung menyegerakan undangan tersebut. Gak pilih-pilih. Oleh sebab ini pangalannya enak sakit, boleh tak hadir. Harus kena jangan berdiri, jangan bagus. Membaikkan membandingkan undangan itu bukan akhlak Nabi SAW. Bahkan Nabi itu memiliki perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Bahkan di antara doanya Nabi mengatakan apa? Wahsyurni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku, kata Nabi SAW, di golongannya orang-orang miskin. Perhatiannya luar biasa sama kita. Bagaimana dengan kita? Kita memperhatikan tetangga kita yang miskin. Nah, ini termasuk akhlak Nabi SAW. Kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita copy paste lah. Apa yang dilakukan Nabi kita lakukan dalam kehidupan kita. Insya Allah pasti ada keberkahan dunia dan akhirat. Ya, jangan sampai kita jauh daripada akhlaknya Nabi SAW. Kalau kita berbicara akhlaknya Nabi banyak. Kisah-kisahnya lebih dari berapa puluh kisah tentang akhlaknya Nabi. Di antaranya ada salah satu Nabi SAW setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu datang kepada Nabi SAW. Nah, datang kepada Sayyidina Aisyah, putrinya. Ya, setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada putrinya, istrinya Nabi. Ya Aisyah, tanya, kira-kira ada nggak amalan yang belum saya lakukan di masanya Nabi SAW? Ada nggak amalannya Nabi yang belum saya lakukan ketika masa hidupnya? Kata Sayyidina Aisyah, ada nggak, Pak? Ada. Penasaran Abu Bakar Siddiq. Apa amalan apa itu? Supaya apa? Supaya saya bisa melakukan amalan tersebut. Dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, ya apa, wahai ayahku, Nabi SAW setiap harinya beliau jalan kaki dari rumah dengan membawa makanan menuju ke kota pinggiran Madinah. Di pinggiran kota Madinah. Nah, di sana itu ada seorang Yahudi, bukan Muslim. Orang Yahudi miskin, buta, dan Nabi SAW setiap hari datang ke sana menyuapi orang Yahudi tersebut. Ya. Orang miskin, buta, ya, Yahudi. Ya, akhlaknya Nabi SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Mas, insya Allah besok saya mau menyuapi. Saya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempersiapkan makanan semua. Ya, pagi-pagi berangkat ke orang Yahudi tadi. Ketika sampai di orang Yahudi tadi kaget. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kagetnya? Karena ketika mendekat kepada orang Yahudi tadi, orang Yahudi ngomong apa? Nasihatnya orang Yahudi tadi kepada orang yang menyuapinya apa? Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah seorang penyihir. Muhammad itu pembohong. Nabi Muhammad itu bohong Yahudi. Padahal yang setiap hari nyuapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa, Nabi gak marah, tetap diam, tetap disuapi. Nah, ini berhubung sudah meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang nyuapi panas, emosi. Ya, kekasihnya dihina di hadapannya. Ketika mengucapkan ucapan Nabi Muhammad ini begini, Muhammad ini begini, Muhammad ini begini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq suapannya untuk gemes dulu. Sampai orang Yahudi tadi merasa, ini kok suapannya beda, bukan seperti suapan biasanya. Suapan biasanya itu dengan lembut, nikmat. Ini kok kasar, kamu ini siapa? Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku Abu Bakar Siddiq. Yang biasa menyuapi kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi tersebut ketika mendengarkan kisah tersebut kaget. Berarti setiap hari yang menyuapi saya ini Nabi Muhammad. Setiap hari saya ejek-ejek di hadapan dan beliau tidak marah, itu Nabi Muhammad. Kata saya Abu Bakar Siddiq, benar itu Nabi Muhammad. Maka langsung orang Yahudi tadi mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Langsung masuk Islam. Ya, tanpa dakwah, tanpa diceramai, kita melihat akhlaknya Nabi langsung masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kisah lagi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini setiap harinya, ya, kadang-kadang kalau kita mendengarkan akhlaknya Nabi, kita jauh, kita jauh daripada Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan semangat kita untuk mengikuti Nabi SAW. Pada suatu saat, setiap harinya Nabi SAW itu ketika awal-awal dakwah di depan rumahnya setiap harinya dikasih kotoran binatang. Ada salah satu di antara kafir, ya, non-muslim, menaruh kotoran di hadapan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Nabi SAW tidak marah, padahal Nabi tahu. Padahal Nabi tahu dia naruh, tapi Nabi tidak marah, dibersihkan. Ditaruh lagi, dibersihkan lagi, ditaruh lagi, dibersihkan lagi. Ini berjalan sudah beberapa waktu, sampai subhanallah Nabi mendapati apa? Di rumahnya, di depan rumahnya tidak ada kotoran. Biasanya kan ada kotoran, ini juga ada kotoran. Sampai Nabi memanggil salah satu sahabatnya, ya Fulan, mana orang ini yang biasanya setiap hari naruh kotoran di hadapan rumahmu? Maka dikatakan apa? Ya Rasulullah, bahwasanya Fulan ini sekarang lagi sakit. Fulan ini lagi sakit. Langsung Nabi SAW bergegas keluar dari rumahnya menjenguk Fulan tersebut. Langsung datang Nabi SAW ke rumahnya. Ketika dikatakan dibuka, kaget di depannya Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apakah engkau ini balas dendam kepadaku dengan perbuatanmu selama ini? Kata Nabi, saya setiap hari mendapati kotoran di depan rumahku, nggak ada kotoran. Tapi untuk beberapa hari ini kok nggak ada. Saya tanya kepada sahabatku, katanya aku dalam keadaan sakit, maka aku datang untuk menjengukmu. Ya. Sampai apa? Sampai orang datang tadi mengatakan, ya Muhammad, apakah ini yang diajarkan oleh agamamu? Ya, ini yang diajarkan oleh agamamu. Sampai orang tersebut mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kesimpulannya, mumpung kita di bulan Rabiul Awal, akhlak Nabi SAW yang kita praktekkan dalam kehidupan kita ini apa saja? Ya. Kita bolehlah, kita mau istilahnya mau bekerja, nyari uang, tidak ada masalah, tapi jangan sampai jauh daripada akhlaknya Nabi SAW. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan innal abda, makna hadisnya saya lupa ya, makna hadisnya adalah sesungguhnya seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bihusni khuluqihi darajat as-shaim wal ghaib. Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak mulianya seperti derajatnya orang yang berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Padahal dia tidak tahajud, tidak puasa, tapi karena akhlaknya yang mulia, maka dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambillah akhlak Nabi. Kalau sekiranya kita tidak bisa semuanya, kalau kita tidak bisa semuanya, minimal sebagian daripada akhlak Nabi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, jangan kalian itu merasa tergiur dengan ucapan al-mar'u ma'a man ahab. Ya, seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Jangan tergiur ya. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau amalan kita sama dengan amalan yang kita cintai. Tapi kalau kita cinta Nabi, tapi istilahnya STMJ ya, sholawat terus maksiat jalan. Ya, kita bertentangan dengan Nabi SAW. Itu wajib kepada Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini berkat pembacaan burdah beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik insyaallah, dan bisa kita menunjukkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, dan untuk sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita termasuk dalam kategori hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku, dan barang siapa yang sudah cinta kepadaku, maka akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan istiqomahnya
merasa lebih baik dari amalannya daripada amalan-amalan yang lainnya. Nah, itu gimana, Beb? Yang pernah saya dengar dari guru-guru kita, di antara rahmatnya Allah kepada kita itu memberikan kepada kita macam-macam ibadah, ya, macam-macam ibadah. Karena sifatnya manusia itu bosan, ya. Ono wong gak mungkin di HP iPhone itu terus iPhone. Kadang-kadang pengen nyoba yang ini. Nah, itu sifat dasar manusia itu adalah ada sifat cepat bosan. Nah, di antara rahmatnya Allah kepada kita, Allah menjadikan beberapa amalan, ya, supaya apa? Supaya ada tanwi. Tanwi itu memacam-macamkan zikir. Ya, misal kalau kita bersolawat terus, mungkin takutnya timbul rasa bosan, ya, bisa kita ganti dengan baca la ilaha illallah. Ya. Kalau kita la ilaha illallah mulai agak-agak bukan bosan istilahnya, ya. Pengen cari sesuatu yang baru kita pindah kepada amalan-amalan yang baru. Sebenarnya tidak ada masalah, semua bagus. Tapi memang ada beberapa amalan yang memang kita serap dengan amalan tersebut. Hukumnya ya kita lazim, tidak ada masalah. Bahkan pernah ada salah satu sahabat setiap sholat tuh baca Allah, setiap sholat baca surat Al-Ikhlas. Sampai sahabat-sahabat ini bingung, sahabat itu baca Ikhlas terus, kenapa? Ya. Sampai apa? Sampai dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya sahabat itu baca Ikhlas terus ya Rasul. Bukan kayak kita, ya mungkin kalau kita mungkin karena nggak hafal surat, diri hafal Quran, tapi suka baca Al-Ikhlas. Ketika ditanya oleh Nabi apa? Ya Rasulullah, saya senang dengan surat ini ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW melihat kan ada masalah. Ya, berarti apa? Ketika ada zikir yang memang kita dengan zikir tersebut kita merasa apa? Lebih tenang, lebih ini tidak ada masalah, kita lazim. Selagi zikir tersebut zikir yang baik, ya tidak ada masalah. Tapi memang kalau kita melihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Pak, kita baca wirid paginya. Kalau kita melihat daripada wirid-wiridnya salaf kita, pagi baca wudhu latif, ya, sore wudhu latif tapi yang sore hari, kemudian ada rotib haddad, ada hizb bahar, hizb nawawi, ini termasuk tanwi. Ya, fungsinya bagi kita kalau sekiranya kita bisa baca semua tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya nggak mungkin kita baca salah satunya, kita istiqomah. Kalau sudah memang sekiranya tinggi daripada yang lain, kita tidak ada masalah. Ya, itu memang sifatnya manusia. Ya, tapi jangan kita mengatakan zikir ini lebih afdal dari ini, tidak, karena semua zikir memiliki khususiyat. Setiap zikir pasti memiliki apa? Khususiyat, manfaat tersendiri. Kita baca ini manfaatnya begini, kita baca ini manfaatnya begini dan seterusnya. Wallahu a'lam.